Allah tidak suka melihat orang yang selalu menyangkal. Allah suka menemani atau melihat orang-orang yang sopan. Hampir semua orang yang mengklaim bertuhan ternyata tidak menggunakan etika sopan santun sama sekali. Jadi dalam beragama ini adalah yang penting adalah bersopan santun sebagai hamba. Berkeluh kesah itu artinya komplain kepada Allah. Al-Haqqu azza wa jalla la yashabu ma'al i'tirad. Allah tidak suka melihat orang yang selalu menyangkal. Rokayane hanya saja, namun demikian, akan tetapi, ya, wal munaza'ah, dan selalu mengklaim, ya, ngelawan terus, terlalu penyangkalan. Wa innama yashabu ma husnil adabi. Allah suka menemani atau melihat orang-orang yang sopan. Wa sukuni zahir, dan tampil dengan tenang. Orang layar gloyor, orang gedebug. Wal batin, dan hatinya damai batinnya. Wal muwafaqati daimah, dan selalu menyetujui, selalu mengiyakan, inggih, monggo, sumuhun, nya, mangga, naon deui, mangga. Apa maning mangga, apalagi Pak yang saya bantu, silakan. Kullu man wafaqal qadar, siapapun yang selalu sejalan dengan ketentuan Allah, selalu menyetujui, selalu menerima segala ketentuan Allah, damat lahu sohbah ma'al haqqi azza wa jalla, akan langgeng kebersamaannya dengan Allah itu. Al-arifu billah, al-alimu bihi. Orang yang arif billah itu orang yang sudah kenal Allah. Qaimun ma'ahu, selalu bersamanya. La ma'a ghairihi, tidak bersama siapapun. Murafiqun lahu, selalu menyertai Allah. La li ghairihi, tidak menyertai siapapun. Hayyun bihi, dia hidup ketika bersama Allah. Mayyitun an ghairihi, dia menjadi mayit ketika bersama selain Allah. Dengan Allah baru hidup, baru semangat. Dengan yang lainnya tak, nggak usah. Ini artinya yang kita bicarakan bahwa selama ini kita mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai majikan, sebagai bos, sebagai atasan, sebagai juragan, sebagai dunungan. Ya, dunungan ya. Ya, dunungan. Kali majikan sama juga. Kalau pamajikan, oh. Kalau pamajikan bini, ya bini.
Kalau majikan dunungan. Ini kalau kita perhatikan, hampir semua orang yang mengklaim bertuhan ternyata tidak menggunakan etika sopan santun sama sekali. Pengakuanmu bahwa dia pimpinanmu bukan sekedar pengakuan, dibuktikan dengan perilakumu. Kalau ia orang itu pimpinan, ya mana bukti perilakumu? Kalau kamu mengakui saya ini adalah gurumu, kan begitu, pembimbingmu, pengasuh pondok, cara buktikan perilakumu. Nyatanya tidak, je. Ada yang punten ini mah. Pak Haji ikut turun juga takkan sendal itu. Ya saya ambil kan juga kok. Iya kan. Jadi Allah bukan tempat kamu meminta, tetapi Allah yang selalu kamu suruh setiap hari. Suruh bunuh orang, suruh nyantet orang, suruh membuat orang lain cilaka, suruh masukkan orang ke dalam neraka, supaya menutup warungnya tangga supaya jangan laku, supaya suami istri itu bercerai. Allah disuruh oleh kamu untuk melakukan kejahatan-kejahatan, termasuk hizib nasab. Diwat saya los. Ya kan, ya Allah, hancurkan mereka, bunuhlah mereka, binasakanlah mereka. Allah disuruh apa makamu nih? Allahumma syattid jam'ahum wa badid syamlahum waqtulhum wa mazzakhum, robek-robek mereka. Memangnya jongos kamu nggak tahu diri kan? Itu satu. ini intinya. Apapun yang diberi Allah selalu kamu tolak. Iya. Itukah Tuhanmu? Seperti itukah Tuhanmu diposisikan? Hujan aja nggak berhenti, kecerek boleh. Apa bahasa Indonesia kecerek tuh? Kan kayak apa? Cemberut tuh memerengut. Kecerek tuh. Kalau begini apa? Anyul. Bahasa Indonesia apa? Nggak bersiul pak. Nggak ada ya? Kurang dong kalau gitu mah. Keserek ya? Ya udah keserek. Jangan ragu-ragu, kalau nggak ada ya sudah ambil aja yang lain daripada nggak ada. Ngutang deh ngutang. Dikasih hujan terus menerus keserek. Nggak hujan-hujan. Ntar hujan ntar enggak. Jadi maunya apa? Nggak dapat suami, berkeluh kesah. Setelah punya suami, berkeluh kesah. Pulang malam, enak aja, gue capek sendirian. Iya. Nggak punya anak-anak, berkeluh kesah juga. Setelah punya anak banyak, berkeluh kesah juga. Jadi maunya apa? Lamun kita matak tampak sih rakyat. Ini semuanya adalah perilaku kita terhadap Tuhan. Selama ini kamu ngerasanya bener aja.
Karena yang dihitung dosa dalam pikiranmu berzina, membunuh, melacur, menipu, itu aja. Kalau mencaci maki Tuhan maka dosa kan? Kamu mencuri sendal saya, paling tak cewek, ya, memanen mangga saya, mungkin saya sentak, ya kan gitu. Kayak begitu kamu menghina saya, tak usir dari sini. Paham nggak? Jadi ternyata ketika engkau menghina Tuhanmu tidak pernah merasa berdosa, ya. Terus akan benar. Itu maksudnya. Makanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu selalu mengatakan waihak. Waihak itu artinya koplok kamu, dasar dungu kamu nih, kan gitu. Jadi dalam beragama ini adalah yang penting adalah bersopan santun sebagai hamba. Paham nggak? Ketika kamu disuruh sholat, kamu ingin melakukannya secara sempurna, dari mulai wudunya, siwaknya, berdirinya, sajadahnya sempurna. Tapi sikap sopan santunmu tidak pernah sempurna kok. Segala keputusannya selalu kamu hadapi dengan penyangkalan. Iya, itulah makanya waspadailah bahwa dan itu karena di dalam kitab fikihnya itu tidak termasuk daftar dosa besar. Daftar dosa besar tuh membunuh, melacur, apalagi merampok dan sebagainya. Iya. Kalau nyaci maki Allah enggak kan? Di Syria itu mencaci maki Tuhan tuh di jalan-jalanan lah, kalimat-kalimat kemusyrikan tuh. Kalau di sini mah tidak, masih sekolah. Di sana mah apa ya? Ya la'an rabbak, ya la'an dinak, kutuk atas Tuhanmu, dikutuk di sana. Padahal pemerintah melarang itu, tapi sehari-hari kalau tanda polisi tangkap orang itu. Tapi ucapan ya la'an dinak, ya la'an rabbak itu seperti ya la'an dinak, ya la'an rabbak, jadi kukutuk Tuhanmu gitu. Kalimat kemusyrikan tuh kalau ada polisi tangkap orang tuh. Tapi ya sehari-hari saya melihat di jalan-jalan Malaysia. Iya, bandel sama orang Arab tuh. Iya. Nah, iya, di sini mah ya tidak, di sini paling berkeluh kesah paling. Berkeluh kesah itu artinya komplain kepada Allah. Kapan ketika berkeluh kesah? Ketika kamu menceritakan kesulitan-kesulitan dalam dirimu kepada orang lain, itu artinya komplain. Santri saya bercerita keluar, makannya nggak enak, tidurnya sesek, pondoknya kotor, tak usir. Kamu jangan menceritakan keburukan saya dong. Betul nggak? Itu tiap hari kamu lakukan terhadap Allah semacam itu. Semoga Allah mengampuni dirimu.